Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami pada hari ini. Kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada hamba-Mu ini, serta kepada jemaat-jemaat yang mendengar, biar kiranya kami boleh bersama-sama belajar, merenungkan, dan mengalami serta melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Ya dimanapun kalian berada, saya sangat bersyukur ya pada hari ini. Karena saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Untuk sama-sama kita pelajari dan kita renungkan. Tema yang akan kita sama-sama renungkan dan kita pelajari hari ini adalah kasih kepada sesama. Saudara-saudara, di saat kita mendengar kata kasih kepada sesama, apa sih yang muncul di dalam benak kita? Mungkin berbagai bentuk tindakan muncul di dalam kepala kita, di dalam benak kita. Mungkin kita mengingat sebuah berita di mana para relawan membantu mereka yang terkena musibah. Mungkin kita pernah menyaksikan secara langsung orang yang membantu orang lain. Atau mungkin kita yang pernah menerima pertolongan dari orang lain. Atau mungkin hal-hal lain yang ada di benak kita, yang seringkali mungkin menunjukkan kasih kepada sesama. Atau kita lihat identik dengan, oh ini nih kasih ada sesama nih orang nih, lagi melakukan hal itu, kayak gitu. Saudara-saudara, di saat saya melihat dan merenungkan tema ini, saya tiba-tiba teringat sebuah scene film di Squid Game. Mungkin saudara-saudara ada yang tahu ya Squid Game, ya, sebuah drama Korea yang sedang booming. Nah, yang menarik adalah saya melihat adalah seorang karakter yang bernama Seong Gi Hun yang merupakan karakter utama di sana. Kenapa sih saya bisa melihat kenapa karakter ini menarik? Mungkin kita sering lihat gitu ya, dalam film-film lain ada sebuah karakter protagonis yang kelihatan sangat membantu. Gimana dia mempunyai aura yang friendly gitu, yang kayak dia mau berkorban demi orang lain gitu. Dan itu juga kita temui dan saya lihat di karakter Squid Game ini, di Gi Hun. Saya melihat bahwa walaupun dia harus berada dalam posisi dan kondisi yang sulit, dia terus mencoba mencari cara untuk membantu orang lain dan mencari jalan keluar atau solusi yang bersifat damai. Yang artinya, mau pihak dia atau pihak oposisi, mau dia atau rekannya, sama-sama tidak dirugikan. Gitu. Bukankah ini hal yang menyenangkan? Bukan di saat kita menonton, di saat saya menonton, saya sangat tertegun. Di dalam kondisi itu dia masih bisa loh mikir kayak begitu. Gitu. Di saat seseorang itu egois. Namun saudara-saudara, image diri yang dibangun dalam mungkin lebih dari setengah film hancur seketika ketika ia diperhadapkan dalam situasi hidup atau mati. Dan kondisi di mana dia itu nggak bisa menemukan lagi solusi yang bersifat damai. Mungkin saudara-saudara yang sudah menonton tuh mengingat ya scene itu gitu. Iya, sifat Yun tuh langsung berubah 180 derajat saudara-saudara. Ia bahkan berlaku licik, menipu, dan membohongi seorang karakter yang umurnya cukup lanjut. Yang dimana ia memberikan perhatian khusus, yang mungkin ia lihat kasihan kepada kakek itu. Dan pada akhirnya, Gi Hun mengorbankan rekannya demi keselamatan dirinya. Saudara-saudara, di saat saya melihat adegan ini, saya tertegun gitu. Kenapa? Karena sadar tidak sadar, seringkali kejadian ini sering kita lihat dalam kehidupan kita. Bukan begitu saudara-saudara. Scene di Squid Game ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita. Mungkin memang berbeda gitu ya, harus berhadapan sampai seseorang mengorbankan orang lain kayak gitu. Tapi kita lihat ada motivasi yang sama. Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali menjumpai ada orang yang baik kepada kita karena ada maunya ternyata. Orang-orang lain membantu seseorang atau memberikan pertolongan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Melakukan hal baik, melakukan ini, itu untuk terlihat dan untuk membangun image dirinya yang terlihat baik di mata-mata orang-orang. Saudara-saudara, seringkali kita melihat orang-orang lain membantu tetapi diselimuti dengan berbagai maksud dan kepentingan. Pertanyaannya, kenapa sih kita seringkali bertemu dengan
orang-orang seperti ini? Atau kenapa sih kita seringkali bertemu dan mendengar kenyataan yang ironis seperti ini? Saudara-saudara, hal ini akan dijawab pada teks firman Tuhan pada hari ini. Perenungan firman Tuhan kita diambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudara-saudara menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Surat 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Diberikan di bawah perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, surat 1 Yohanes merupakan surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes kepada murid-muridnya. Surat ini berisi tentang nasihat-nasihat yang Yohanes berikan kepada murid-muridnya. Tujuan surat 1 Yohanes ditulis untuk melawan ajaran sesat, yaitu gnostik pada saat itu. Ajaran yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dan menariknya, tema yang sangat dominan dalam surat 1 Yohanes adalah kasih. Dan pada hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari salah satu nasihat yang berbicara tentang kasih kepada sesama. Yaitu dari teks yang baru saja kita baca tadi. Teks ini merupakan salah satu nasihat yang Rasul Yohanes berikan kepada murid-muridnya. Yaitu yang tadi 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Dan diteruskan kepada kita pada hari ini. Yohanes mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Mengapa sih kita harus mengasihi sesama kita? Disinilah Yohanes memberikan 4 alasan mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Mari kita simak dan kita gali satu persatu. Pertama, karena kasih berasal dari Allah. Yohanes menyatakan bahwa manusia dari awal memang tidak memiliki kasih yang sejati. Itulah kenapa kita seringkali menemui bentuk-bentuk kasih dunia yang terbungkus dengan berbagai maksud. Dan begitu, mungkin ada bapak ibu, saudara-saudara yang bertanya, kalau gitu gimana di saat saya melihat orang yang mengasihi dengan tulus gitu, yang nggak tanpa imbalan, tanpa pemberi, mungkin pas dia membantu orang mau memberikan imbalan atau untuk balasnya, dia bilang, oh nggak, terima kasih, saya memang mau membantu kok. Saudara-saudara, itu hal mungkin kelihatannya sulit ya untuk kita lihat, ini kasih, apakah ada kasih gitu ya di luar Allah atau gimana kayak gitu. Tetapi Yohanes mengajarkan bahwa pada intinya tidak ada kasih di luar Kristus. Jika memang mereka melakukan kasih, itu bukan kasih, tetapi hanya ya mirip-mirip sajalah dengan kasih. Kenapa? Karena pasti memiliki motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan hanya berpusat pada dirinya sendiri. Mereka tidak memberi atau mengasihi dengan benar karena mereka tidak memiliki kasih tersebut. Pertanyaannya adalah, dengan begitu siapa sih yang punya kasih jati itu? Kalau manusia nggak punya, terus siapa gitu? Kasih sejati ini berasal dari Allah. Dan kasih itu diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan begitu kita dapat melihat perbedaan yang ada di antara Gihun dengan kita orang percaya. Ya, Bapak Ibu ingat kan Gihun tadi? Ya, salah satu karakter di Squid Game. Mungkin pada awalnya kita melihat bahwa tindakan yang Gihun lakukan kelihatannya itu tulus gitu. Nggak ada imbalan. Mungkin karena dia sayang dengan kasihan. Tetapi pada akhirnya kita menemui bahwa dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka dari itu apabila terdapat sebuah tindakan yang disebut kasih, tetapi tidak dapat dihubungkan dengan Allah, atau bahkan tidak ada hubungannya dengan Allah, maka sejatinya itu bukanlah kasih. Jika kita tilik lebih dalam lagi, saudara-saudara, manusia memang tidak memiliki kasih pada awalnya. Tetapi Allah memberikan kasih kepada manusia, dan terutama kepada kita, orang-orang percaya. Kita mengasihi bukan karena kasihan, tapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Ia memberikan kasih itu kepada kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita orang-orang percaya yang telah menerima kasih tersebut harus mengasihi, karena semua yang mengasihi dilahirkan dari Allah. Apa sih maksud dari pernyataan Yohanes ini? Yohanes mau menyatakan setiap mereka yang telah diselamatkan dan percaya kepada Yesus, serta menerima kasih sejati tersebut, ya kita udah terima tuh nggak diem aja. Menikmati sendiri gitu, wah udah dapet nih kasih Tuhan, buat saya aja lah semua sendiri kayak gitu.
Bukan seperti itu, saudara. Tetapi Yohanes berkata bahwa kita harus membagikan dan menunjukkan kasih itu. Kasih yang ada dalam diri kita. Yohanes menekankan bahwa di saat seseorang percaya mengasihi dan menunjukkan kasih kepada sesama, atau mungkin di saat kita ya adalah orang percaya mengasihi dan menunjukkan kasih kepada sesama, maka kita berasal dari Allah dan kita merupakan anak-anak Allah yang berbeda dengan dunia. Dengan begitu kasih yang ditunjukkan ini berdasar kepada kasih dari Yesus Kristus, dan kita telah menjadi bagian keluarga Allah. Alasan ketiga, mengapa kita harus mengasihi? Yohanes berkata saling mengasihi menunjukkan bahwa mereka dilahirkan dari Allah. Alasan ketiga, selain mengasihi menunjukkan bahwa mereka dilahirkan dari Allah, Yohanes juga menunjukkan bahwa mengasihi adalah bukti kita mengenal Allah. Kata mengenal di sini merujuk kepada sebuah pengenalan dalam relasi kedekatan yang terjadi di antara Allah dengan orang percaya. Secara spiritual, itu relasi dengan Allah. Dan secara fisik terlihat melalui bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dengan begitu, jika seseorang mengasihi sesamanya, maka kasih itu adalah bukti ia mengenal dan memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Karena Tuhan adalah sumber kasih itu. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Dan begitu penekanan Yohanes berada pada relasi orang percaya. Jika ia memiliki relasi yang dekat dengan Allah, maka kasih yang ada pada dirinya akan terpancar dan mengalir keluar. Dan begitu Yohanes menyarankan kita semua untuk terus-menerus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Karena dengan begitu kita akan membawakan hasil yang sejati dalam hidup kita. Alasan yang keempat, kenapa kita harus saling mengasihi? Yohanes berkata bahwa jika seseorang tidak mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Kita telah mengetahui bahwa Allah adalah kasih, dan kita sebagai anak-anaknya, dan orang yang mengenal Allah sudah seharusnya kasih itu ada, dan kita tunjukkan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kalau kita nggak tunjukin itu? Bisa gak ya kita disebut anak-anak Allah kalau kita nggak menunjukkan kasih itu? Yohanes menjelaskan bahwa jika seseorang percaya sekalipun, ia berkata bahwa ia mengenal Tuhan, ia percaya kepada Tuhan, tetapi ia tidak mengasihi, maka ia tidak benar-benar mengenal dan memiliki relasi dengan Allah. Jadi bagaimana gitu ya? Jadi seseorang tuh nggak bisa mengakui dirinya percaya atau keluarga Allah atau anak-anak Allah atau bagian dari persekutuan Allah jika ia tidak saling mengasihi sesamanya dengan kasih yang sejati dari Allah. Yohanes membuat sebuah perbandingan ayat 7 dan ayat 8 di sini untuk menunjukkan perbedaan di antara orang yang mengenal Allah dan mereka yang berbeda. Mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah kehadiran kasih yang sejati yang berasal dari Allah. Sedangkan mereka yang tidak mengenal Allah tidak akan mengasihi. Ya, karena mereka nggak punya kasih itu. Bagaimana cara mereka mengekspresikan kasih itu? Saudara-saudara, dari 4 alasan ini, kita bisa melihat bahwa mengasihi merujuk dan didasari kepada suatu akar karakter Tuhan, yaitu kasih. Dan ia memberikan kasihnya kepada kita melalui putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Saudara-saudara, kita yang telah memiliki kasih dan telah menerima kasih sejati dari Tuhan, seharusnya kasih itu gak cuma tinggal di dalam diri kita. Karena setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, ada yang mengenal Allah. Saudara-saudara, lahir di sini merujuk kepada orang-orang yang telah percaya dan menerima keselamatan. Dan mengenal di sini memiliki arti relasi yang dekat dengan Allah. Dan begitu mengasihi sesama dengan mengenal Tuhan, merupakan sebuah komponen yang tidak terpisahkan. Colin G. Kruse, seorang penafsir mengatakan, tanpa kasih adalah ketidakberdayaan dan membuktikan ketidakmampuan untuk mengenal dan memahami Tuhan. Pengenalan yang mendalam tentang Tuhan akan menghasilkan kasih. Seperti kasih Tuhan yang terlebih dahulu kita rasakan. Dengan begitu, mengasihi satu sama lain bukan didasari oleh manusia itu sendiri, atau bukan karena kemauan kita sendiri. Tetapi Allah adalah dasar kasih itu. Dengan begitu kita yang percaya melakukan tindakan mengasihi bukan karena kita mau mendapatkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi perbuatan mengasihi ini
adalah bagaimana kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita sih pada hari ini? Kita yang mengaku bahwa kita orang-orang yang percaya, apalagi kita udah menerima keselamatan itu. Apakah kita sadar bahwa kasih yang kita miliki saat ini berasal dari Allah? Saudara-saudara, apakah kasih kepada sesama yang kita berikan selama ini, sampai pada hari ini, detik ini, merupakan kasih yang sejati? Atau malah ya saudara-saudara, kita belum menunjukkan kasih yang sejati sampai saat ini? Perenungan hari ini menegur diri saya. Dan saya rasa mungkin menegur saudara-saudara juga. Kenapa? Karena saya seringkali sadar bahwa di saat saya mengasihi sesama, saya melakukan sebuah kebaikan, atau saya memberikan sesuatu kepada orang lain, saya memiliki motivasi-motivasi yang terselubung. Yang pada akhirnya ya tidak jauh-jauh ya berpusat kepada diri saya sendiri. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bercermin dan merenungkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin dalam waktu 1-1,5 menit ke depan kita pikirkan apakah saya sudah benar-benar mengasihi sesama saya dengan benar. Saudara-saudara, kita bukanlah tujuan akhir di mana kasih Allah bermuara, tetapi kita adalah saluran kasih Allah. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan oleh karya Kristus, yang telah diberikan kasih sejati tersebut, dan kita boleh merasakan dan memperoleh kasih itu dengan cuma-cuma dan dengan anugerah dari Allah. Dan kita dikembalikan dalam persekutuan dengan Allah. Bukankah hal itu sangat indah, saudara-saudara? Dan begitu saudara-saudara, jika kita telah memang benar-benar seorang yang percaya kepada Kristus dan telah menerima kasih-Nya, bukankah seharusnya kita menyalurkan kasih yang kita miliki ini pada orang-orang di sekitar kita? Mengasihi sesama bukan hasil dari usaha kita, tetapi merupakan buah dari keselamatan serta relasi yang kita miliki dengan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita merasa kita telah mengasihi sesama, tetapi tidak memiliki relasi intim dengan Allah, yang secara terus-menerus kita lakukan dan kita jaga, maka kita belum mengasihi sesama. Demikian juga, jika kita belum mengasihi sesama dan menganggap bahwa relasi dengan Allah dan mengasihi Tuhan saja sudah cukup, ya kita rasa kayak, ya cukuplah relasi saya dengan Tuhan, cukuplah saya menerima kasih Tuhan, cukuplah saya mengasihi Tuhan, itu sudah cukup. Maka kita belum mengasihi sesama. Kenapa? Sama seperti yang dikatakan dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya gitu. Barang siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sungguh sebuah teguran dan ironi, bukan saudara-saudara? Maka dari itu, saya mengajak kita semua yang telah menerima kasih yang sejati dan telah memiliki kasih sejati tersebut, mari kita mengasihi sesama kita dengan kesungguhan hati yang sejati dan terus-menerus memiliki relasi yang dekat dengan Sang Sumber kasih, yaitu adalah Allah sendiri. Dengan begitu, saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita boleh menerima, merasakan, menyaksikan, dan mengalami kasih Allah dalam dan melalui hidup kita. Biar kita menjadi saksi Allah melalui kasih kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Sungguh sebuah teguran yang sangat keras yang Kau tunjukkan kepada kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami memiliki motivasi terselubung di saat kami mengasihi orang lainnya Tuhan. Tapi kami serahkan setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, apa yang kami lihat, dan apapun dalam hidup kami kepada tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau yang berkarya, biar kiranya kami juga mau dibentuk dan bersama-sama rekan sekerja-Mu berkarya dalam
hidup kami. Biar kiranya setiap orang-orang yang mendengar firman ini boleh menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan, bagi dunia yang gelap ini. Makasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.